mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, buya-buya, tolong. Bila Imam Syafi'i itu wafat? Sehingga wak tahu wak kecek, orang dah usah ikut mazhab Syafi'i, langsung sel Quran Sunnah. Bisa kita menjawab. Bila nya wafat, bila nya lahir. Kalau kami lah ulang-ulang kajian kok. Berarti harus diulang boleh nak? Bila Imam Syafi'i lahir? Tahun 150 Hijriah. Catatlah guru-guru. Ya. Dihafalkan. Tahun berapa? 150. Berarti jarak beliau dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berapa jaraknya? Lebih hitung 100? Oke 100 buat anda 100 kurang seketek. Oke. Kecek kawan, langsung saja baca hadis Bukhari. Imam Bukhari tahun berapa lahir? Kalau pengajian lah 100 kali mau ulang di YouTube tuh. Berarti mengaji di YouTube pun nguping untuk pengantar tidur ya. Jadi membutuhkan dongeng ya. Coba sesekali kalau dengarkan YouTube pun dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmumu dengan menulis. Kalau lama kita mendengar kalam itu. Ya nah, dicatat sesekali. Apalagi kalau ada angka tahun wafat, itu jadi senjata. Itu jadi hujah dan dalil. Imam Bukhari lahirnya tahun 194. Tahun berapa? Wafatnya 256. Imam Syafi'i lahirnya 150. Wafatnya tulis. Wafatnya 204 Hijriah. Coba banding dua imam. Bandingkan dua imam. Imam Syafi'i tahun berapa? Wafatnya. Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, lahir tahun. Oke, wafat 256. Mana lebih tua? Imam Syafi'i. Siapa yang lebih dekat ke masa Rasulullah? Kecek kawan kini, tidak usah ikut mazhab Syafi'i, langsung saja baca Sahih Bukhari. Jadi kalau awak berdalil dengan mereka, tidak usah pakai qala Allah wa qala Rasuluhu, gagahan. Ya. Pakai tahun wafat selesai. Ya. Hadis sahih disahihkan oleh Buya Angkuluma, dibatilkan oleh Pak Lotan Kolonel Firdaus Abu Ayub Jauzi. Abu-abunya gini namanya. Abu-abu nya. Pada petanggan. Tua dah tu. Baik. Jadi kalau ada orang bertanya, ikut Imam Syafi'i atau ikut Bukhari? Bawa ya? Bawa Prof. Jauh-jauh mau kemari Prof tinggal mau menelpon. Apa kira-kira? Ikut Syafi'i itu Bukhari? Serius? Kita jejali. Bukhari itu kamanya mengaji? Tidak sobo. Kamu murid Imam Syafi'i. Apa kira-kira? Tambah pede tak dengan mazhab Syafi'i? Iyalah pede. Itu cukup tuh ya. Kali tambah dalil selai. Imam Syafi'i itu jaraknya Nabi cuma 2 orang. Imam Bukhari jaraknya Nabi 3 orang. Bahkan 4 orang, bahkan 5 orang, bahkan 8 orang. Tapi jarak Imam Syafi'i dengan Nabi berapa orang? Cuma 2 orang. Beberapa riwayat 3 orang. Ya.
Berarti sanad silsilahnya pendek. Yang paling masyhur 3 orang. Beliau berguru ke Imam Malik, kepada Nafi' dari Ibnu Umar. 3. Itu yang paling masyhur. Ada yang 2 tapi jarang disebutkan. Jadi kalau disebut mazhab Syafi'i, yang terbayang dawa agama baru buatan Syafi'i. Yo. Itu yang terbayang dek kawan. Jadi kawan kita tuh nyu anti mazhab Syafi'i. Bako antinyo. Yang terbayang denyo Imam Syafi'i itu membuat agama baru yang berbeda dengan Rasulullah. Sehingga mengecek lenyonyo doktor pula. Hakikatnya kalau berbeda faham antara Syafi'i dan Nabi, kita ikuti Nabi. Lai masuk di pengenawa Imam Syafi'i beda dengan Nabi. Kalau Imam Syafi'i bisa berbeda dengan Nabi, kira-kira orang nan mengecek kau lebih bisa berbeda lagi enggak? Ya? Apa kira-kira? Jadi kalau berdebat dengan orang-orang anti mazhab tuh enggak usah pakai dalil-dalil Quran Sunnah dulu. Ya. Bahkan pertanyaannya kita balas dengan pertanyaan. Bisa selesai kok. Ya. Bah, kira-kira lanjut. Langek kepala nampak demo. Jual bombo bagi angek. Ambo cuma berharap buya-buya tambah percaya diri maja kitab mazhab Imam Syafi'i. Itu saja target ambo. Tak lebih. Jadi jangan salah sangka lo ambo kesiko ndak bawa piti dah buya. Ambo kamari ndak lo cari popularitas. Ya. Ambo ingin mengabdi kepada guru dari guru ambo. Cuma butuh itu saja, perhatian seketek saja. Tapi kalau kurang namanya rasojo tersinggung lo di ambo dari tadi, ambo mohon maaf. Ya. Lah tu dah. Tanya jawab lah Ale. Ya. Silakan kalau ada yang ditanya. Kok buya namanya apa? Tidak salah buya beranya ke buri. Mohon diulang aku kaji tasawuf ku biar. Tak apa. Lalatih lah baca fikih itu. Mohon diulang penjelasan tentang pengajian yang berjudul Roh tidak dicipta tapi ditiup. Ayat mana ketujuh dia buya? Sajadah. Nah, betul lah dia buya. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Khalqahu atau khalaqahu? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Terus wa bada'a khalqal insani min, kok kata kunci khalaq itu wa bada'a khalqal insan, dia memulai penciptaan insan itu khalqa atau khalaqa pasangannya min. Jadi si insan dicipta. Khalqa itu isim masdar muawwal. Kalau dipakai fiilnya khalaqa. Jadi kalau kita pakai penjelasan lain, khalaqal insana min tin. Dia ciptakan insan dari tin. Apa arti tin? Tanah. Jadi kalau insaniah kita kok dicipta. Insan dan di depan apa? Insan enggak? Insan atau hewan? Ya insan. Berarti min tin atau min hal hadid?
Min tin atau min hadid? Hadid tahu dah arti hadid? Besi. Kita ko sati pun akan beliau guru debus wah. Kita ko dari tanah atau dari besi? Min tin. Lanjut ayat coba ya. Lanjut ayatnya Adinda. Wa bada khalqal insana min tin. Summa ja'ala naslahu mimma'im mahin. Tunggu dulu. Keturunannya insan dari air yang hina. Ya, ayat yang Buya baca tadi. Summa sawwahu, lalu Allah aduk rata, sempurnakan si insan. Itu sawwa tu taswiyah. Allah sempurnakan zahirnya insan. Apa lagi lafaz sudah itu? Wa nafakha fihi min ruh. Itu kata kuncinya. Kalau nafakha belakangnya min. Nafakha menghembuskan, meniupkan. Di belakangnya apa? Ruh. Jadi yang berkalam siapa? Siapa yang berkalam? Allah yang berkalam. Jadi nafakha min ruh, khalaqa min tin. Siapa yang mengecek Ar-Razi atau Allah? Ya. Jadi yang tin itu dicipta. Tapi kalau ruh tidak dicipta, nafakha. Bukan berarti tidak juga dicipta. Nafakha, selesai. Itu istilah Quran. Enggak usah dirubah-rubah. Oh khawatir wak jo jamaah menyangkulnya dirinya ke Tuhan. Berarti lo selesai kaji. Tengok di dalam kitab tafsir Jalalain, ai hayyan wa hisasan. Itu artinya ja'alahu. Jadi dicipta. Jadi yang berkuliah dalam arti judul itu ruh tidak dicipta, tetapi ditiup. Itu tolong luruskan. Jadi masalah enggak antara beda dicipta ditiup? Enggak, persoalannya enggak gitu ya. Karena di dalam masalah penciptaan yang menciptakan ruh itu tidak dicipta. Sedangkan dalam tafsir membaca ciptaannya, gitu situ yang akhirnya mau bertanya ke Buya. Penafsir itu nabi atau seorang ulama? itu ulama. Le boleh kita belain je ulama. Kau pertanyaan orang kampus kau ya? Ya. Di kampus kau kami diajar belain-lain. Ya. Kalau kita belain jo ahli tafsir boleh nak? Tapi belain jo Quran boleh nak? Quran mengecek nafakha, ahli tafsir mengecek khalaqa. Mana kalian dia? Kini ambo jalehkan metodologinya Bu ya. Apa metodologi khalaqa? Apa metodologi nafakha? Kau belain. Khalaqa mencipta keluar dari kun. Kun itu dari kudrah iradah Allah, sifat ma'ani pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau nafakha bukan dari sifat ma'ani, tapi nafakha dari sifat nafsiyah wujudnya. Ada sifat zat itu nafsiyah, Allah wujud. Ada salbiyah, ada ma'ani. Kan itu kaji kita dulu. Ya enggak? Bedanya antara nafakha dengan khalaqa. Kok bedanya? Mengerti ujung sifat 20, mengerti perbedaan antara khalaqa dan nafakha. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin berkehendak sesuatu, mencipta orang tanpa ayah ibu, jadilah Adam, itu jokunnya. Tapi kata Allah kepada Adam, hai Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau.
Kata Nabi Adam, "Ya Rob, aku melihat nama Muhammad di arasmu." Berarti lahado barang tu. Apa yang lahado? Ya, alun selesai. Berarti kan dicipta barang lahado tu. Diciptakan berarti tidak paham. Dicipta tu jo kudroh iradah, kun kata kuncinya. Maka yang dicipta bernama hudus baru. Ada sifatnya hawas, mutahayyiz, menempati. Ambo bertamu ke Buya, konfirmasi. Ruh Buya bertampe di badan Buya? Enggak. Nah, bah. Ruh kan tidak bertempe di badan, sebabnya bukan ciptaan tapi tiupan. Dulu kaji Buya terkena mau ketika ketek ruh di badan tu bukan menempati. Apa terkena mau kaji Buya dulu. Ambo kan pernah kurut cuma tabligh dulu. Ke kasur Buya kami dulu. Lalu kita di kamar garim sampian dulu kan, mau tautan wali. Sampailah kalau wali Syekh Siti Jenar bagi lupa Buya kan. Tak kena ada dulu. Jadi Al-Quran istilahnya sudah membedakan. Bakok kemudian kita mengikuti istilah yang lain. Tidak usah khawatir. Jadi kun itu turunnya dari kudrah iradah. Tapi kalau tiupan turunnya daripada nafas zat wujud Allah Al-Qadim. Al-Qadim meniupkan, itulah namanya azali. Azali itu beda jo qadim. Azali itu tiupannya Allah, qadim itu zatnya Allah. Boleh enggak? Alapannya orang. Tapi Ibu ya ketujuh itu. Ya, buka sati Ibu ya. Nanti masuk ke situ. Ya. Nanti sobok ke situ. Kalau kudrah iradah itu adalah sifat yang azali, turunan dari pancaran dari hembusan tadi, lalunya berta'aluk kepada alam yang baru. Alam. Sedangkan ruh itu berta'aluk dengan Al-Qadim. Berta'aluk, bukan hulul, bukan itihad. Tidak ada penyatuan di situ, ya. Dan kata kuncinya apa? Min ruhi, sebagian dari hembusanku, bukan zatku. Di mana min di situ sebagian? Boleh ada sebagian. Nanti kita coba dengar adik Buya dulu. Allah tiupkan min sebagian dari rohku, betul tak? Itu sebagiannya di mana? Hah? Maka dibedakan antara qadim jo azali. Qadim tu zat ahad mutlak. Azali itu hembusan ahad bernama Ahmad. Ahmad itu dalam kalimat ilmu hakikat dan ma'rifat disebut ruhullah. Ruhullah itu ditiupkan sebagian jadilah Buya. Kama pokok dan awalnya udah di situ. Maka ketika disebut bapulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ke situ bapulang. Ka azali, bukan kepada zat lain, bukan menjadi zat Allah Anda. Kembali kepada hembusan. Buya kan merokok kok. Coba Buya menghembus. Coba dengar dulu sebentar. Buya kalau menghembus, hembusan Buya itu zat Buya atau balain je Buya? Itu kata kunci. Apa? Oh enggak. Itu akidah berlainan itu. Ambo bertanya ke Buya, ruh itu jisim atau ghairu jisim? Lupa jo kaji dasar. Jadi kita Buya mengiro ambo ngecen ruh tu cek di siko. Tak mari itu. Itu anak mubtadi, mujassim nama akidahnya. Ya, inyo jisimkan ruh tu, padahal ruh bukan jisim. Apole yang meniupkan ruh. Kita baru fisik, ya nak? Allah fisik tak?
maka ndak akan bersobok, ndak akan bisa usul. Kau pemutus kaji kau di buaya mursyid kau. Sebentar. Kita baru Allah qadim di maka bersobok. Leado yang hadis bisa menemukan yang qadim. Di mana kaji ada beritu. Koyo itu namanya itihad jahulul. Tidak ada itu. Terus apa leh? Pakai kolbu usul. Tidak. Kolbu tidak pernah usul kecuali hanya kepada asma dan sifat. Tidak bisa kolbu. Kolbu itu muhdas, dicipta. Kolbu awak itu dicipta, ya. Apalagi latifah dan tujuh itu belum masuk ke kolbu yang sebenarnya, baru kolbu badan, kolbunya nafsiyah, adalah nanti kolbunya fuad, adalah kolbunya sir, balain tu kajinya, balapih-lapih ke dalam. Kolbu kita hanya bisa merasa dipandang, innallaha yanzuru ila qulubikum, itu paling tinggi kajinya. Maka muraqabah itulah tingkatan mursyid itu seharusnya. Jadi usulnya seorang mursyid minimal ingin bermuraqabah kepada Allah, musyahadah ketinggian. Ya. Marasonya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak berarah. Allah pandang tuh, itu hanya orang yang merasakan dan memahami. Enak. Kolbu ko mas sentralnya di fuad. Fuad tuh mas sentralnya ada di lub. Maka disebut ulul albab. Ulul albab ko apa sirnya? Itulah ruh. Maka Allah titipkanlah satu energi di dalam diri kita, yang hanya dengan itulah tadi kolbu ujung putih kaji hanya sampai di namo jo sifat. Tubuh ko sampai kepada kudrah iradah. Maka banyak buya kalau menghembus-hembus jo kun fayakun. Itulah memakai itu biar. Ruh tu berpulangnya kepada Allah. Itulah yang disebut usul. Itulah yang disebut mutu qablaan tamutu. Pulangkan ruhmu kepada penghembus ruhmu. Sebab hanya hembusan itu yang mengenal yang dihembus dan yang menghembus. Tidak bisa dibayang-bayangkan. Sebabnya bukan jisim. Maka tidak ada perceraian dua itu. Maka dibagi, ada ahad qadim, ada ahmad azali. Hembusan ahmad tu sebagian ada dewa, induknya di situ. Maka bernamalah Ahmad Ummul Arwah. Itu kajinya tuh. Bernamalah kemudian. Jadi hembusan itu mengeluarkan cahaya. Cahaya itu bernama Nur Muhammad. Bernamalah Abul Arwah. Bukan apa-apa. Nama dari koko bukan. Itu istilah saja. Induk berarti sumber. Kan itu ya. Kau kalau ndak mursyid nak berjalan ndak ya? Ndak akan berjalan. Kaji maha tu. Baca puik kateh tu. Berturun kasih kau. Serius mana do? Ya. Beliau kau tanya sentak ya. Ibu lot tidur kau. Ya. Assalamualaikum. Kan Allah cewek? Itu yang akan saya tanyakan. Penjelasan Buya tadi. Kalau ruh tidak mencipta, Buya sudah menjelaskan bahwa itu ditiup. Ndak kece ambo tu do. Kece Allah. Ya oke. Tapi masalah ruh jadi tadi ada bicara siapa itu? Kece udah tu. Ndak kece ambo tu. Hah? Di YouTube. Yang mengecen ruh dicipta siapa? Ruh tidak dicipta itu di YouTube siapa yang? Itu Allah yang mengecen. Ambo ulang balik.
Masalahnya. Kalau ruh tidak dicipta, dia sudah jelaskan itu datang dari azali. Iya. Kemudian yang Allah itu dia qadim. Bukan Allah, Ahad. Balain Allah ja Ahad tuh. Kalau ruh tidak dicipta, kemudian ruh itu, saya itu untuk ruh itu saya setuju. Saya setuju penafsiran. Kemudian ruh tidak dicipta, itu juga penafsiran. Yang saya tanyakan adalah ruh itu adalah kejadiannya sesudah alam dibuat. Ruh ditiup sesudah Adam ditempa. Bukan. Kapan ruh? Jadi nafaktu itu beragam. Nah, kita tidak memahami itu. Bukan. Ada macam-macam nafkhah. Pertama nafkhah qadimiyah. Hasilnya Ahmad yang azali. Dari situ kemudian turun ke bawah peniupan Adam. Itulah peniupan kesekian-kesian tuh dah. Jadi tidak bisa disatukan. Siapa yang bertugas? Yang bertugas malaikat. Ada penjelasan lain bahwa Ya. Nanti udah putar saya kajian tadi. Nanti putuhi kaji itu. Ya. Lah. Apa lagi? Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kunyang bukunya, ya. Itu penjelasan. Jadi lain ulama, lain cara majalah lain. Itu salah satu yang bagus. Jadi kolbu itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah. Allah berapa namanya? 99. Namanya al asmaul. Intinya ada di lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah itu sudah ada hu. Sebelum lafaz hu itu sudah ada ahad. Sebelum ahad itu sudah ada alif. Sebelum alif itu sudah ada titik. Dan tidak ada ujungnya begitu. Ada ulama kita dijelaskanlah cara yang ringkas. Kolbu dengan mengenal nama, gitu tadi ya. Ruh dengan mencintai sifat, lalu sir dengan memandang. Ya. Kalau di kami ada penjelasan lain. Kolbu tu ba'akal, akalnya namanya fuad. Maka fuad tu dihisap nanti di surat Al-Isra tu ya. Kemudian ruh tu punya akal, namanya sir. Sir tu akalnya siapa? Banyak istilahnya. Jadi ruh tu hanya bertauhid dengan memandang, makanya sir memandang. Jadi nyonya aja tuh sama. Kalau itu alam rububiyah itu dah. Alam rububiyah itu di bawah alam azaliyah. Di atasnya ada sifat-sifat ma'ani. Alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Rabb engkau? Itu sifat ma'ani itu. Ulah. Dulu kita ngumpul mereka. Berdebat pula kita masalah ruh tuh. Jadi Buya mendebat amo tuh mau ulang nani sinan sih Buya. Tidak mendebat Buya dong. Yo, seketek. Yo. Untuk mohon Iya. penjelasan. Iya. Kalau mendebat, dah baca ada dulu
bagus di bagi gini ya. Ya. Lebih dari itu bisa, tapi tidak jo zikir dong. Ya. Kalau masih jo zikir 70.000 tidak sampai-sampai. Letih, Pak. Ya. Itu ya. Hilang jari ibu ya betul. Kita tempatkan masing-masing makanannya. Jangan diagih ruh makanan kolbu, jangan diagih kolbu makanan ruh, tak balik-baliknya betul. Ya. Kolbu tu makanannya namu, sebutlah namu, maka zikir di latifah dan tujuh. Disebut-sebut dah, ada angkanya dah. Yo, berangkanya 5.000, 1.000, itu kan latihan saja. Itu makanannya kolbu. Makanannya kolbu itu bentuk orang menggosipkan seorang yang terkenal, tapi nya tidak pernah bersobok. Yo. Lah duduk orang tu di sampingnya sebut-sebut dia di mana orang ko ha? Di mana buya ko? Balun datang-datangnya le. Orangnya di samping. Ya dah. Dek baru ilmu menyebut. Nandi kona yang dikenal. Awak lupa kan itu? Lupa bukan lupa. Apa tu tidak pernah lupa ya Allah, sebab utak tu tidak pernah ketemu Allah, sehingga dia tidak lupa. Emang dia tidak tahu. La tudrikuhul absar. Si basar tidak pernah mendapati. Jadi kita tu bukan lupa. Ruh itu cuma ketutup. Nah, diistilahkan agak keren kata amnesia ruhani. Sebenarnya bukan amnesia, ini cuma ketutup. Buya, kamu colek ke depan, tutup mata. Lain nampak tak? Tak nampak. Penutup tubuh itulah yang menghijab ruh. Bahkan kolbu itu sendiri adalah hijab. Kau bukti kolbu jadi hijab Buya? Buya zikir sekian kali, merasa banyak, itu hijab. Zikir kemudian tampak cahaya, kasyaf, itu hijab. Ya. Itu hijab kolbu. Jadi kolbu itu hijabnya banyak wirid. Maraso berwirid. Kalau hijab akal, maraso codia. Ya. Itu lain-lain hijab. Kalau ruh tiada hijab. Tak ada hijab ruh. Ya langsung hembusan Allah. Hembusan Allah namanya Ahmad. Jadi bukan bagian dari Ahad, bagian dari Ahmad. Kita kan bagian dari ibu kita ya Buya. Buya bagian dari pohon tuh ibu. Keluar dari batu tuh dari paru ibu. Jadi kita kok bagian dari ibu kita, ya enggak? Bukan ibu. Cuma bagian. Makanya kita rindu pulang kampung. Kalau oleh punya kampung, ya rindu pulang ke rumah ibu. Itulah yang disebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rindunya pulang kepada yang menghembuskannya. Hembus itu untuk membedakan dengan istilah orang-orang Nasrani, yaitu lahir, melahirkan. Itu kata kuncinya Buya. Ya. Lah, clear nak. Nah, jadi tidak ada urusan semua Imam Suyuti. Nah, tambuh. Kalau begitu, buat apa itu? Langsung Tuhan meniup hidup. Itu membayang-bayang Tuhan nama itu. Itu tidak perlu dibayang-bayangkan dah Buya. Awak kan belajar. Jadi. Dengar Buya, di dalam ayat Arba'in, ambo baca, ukilah malaikat. Jadi apa perbedaan hembusan untuk Adam, Allah langsung. Tapi kalau untuk manusia, di yursalu, diwakilkan malaikat. Belain Buya. Itu ditanya udah awak tadi kan? Belain antara Adam jawab. Enggak, tiupannya belain.
Tiupan nan pertama bernama Ahmad. Lalu kemudian tiupan itu dipancarkan kepada alam semesta. Kalau nyo jadi manusia, maka tiupan itu dipegang tiupannya sama malaikat muwakkal, wukila. Iya kan? Summa yu'mar bi arba kalimat. Kan gitu di arba'in. Itu alamnya sudah alam hadis, alam baru. Kalau kita berbicara tadi nafakhtu, kalau tu tadi itu di azaliyah qadimiyah. Berarti kan di alam laut itu. Oh, laut lain, lo ceritanya lain. Harus ada saburoh di situ, kalau tidak bisa, tidak paham-paham. Ya, nantilah. Ya. Alah itulah panjang kaji itu. Ya. Iya. Manaliku guru kajinya sampai kelas 7. Tentunya bisa mantan orang ka ilmu kelas 7. Guru sampai ke makom kolbu sehingga bisa mentalkin zikir. Ada guru ini tidak pernah ditalkin zikir tapi kitab gagah sehingga nyemaja kitab tidak pernah mentalkin. Ada guru lah gagah mentalkin zikirlah lancar tapi namo yang disebut-sebutnya tu inyo pun tidak pernah bersobok. Sebenarnya bukan tidak bersobok, Allah itu kan dake. Sia yang merasakan dake itu. Adakah rasa kita dalam rasonya Allah? Atau rasa kita tu tidak ada sebenarnya dalam rasonya Allah? Mungkinkah kita nan dicipta tu yang hadis baruku merasakan Allah yang qadim? Dia tidak dicipta tapi dia mencipta. Tidak bisa. Jadi kalau awak ka bersobok je tanolah zikir 10.000 sehari tidak sobok. Yang bersobok cuma namo. Kalau ingin bertemu Allah, kenali sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada sifat zat, ada sifatnya sifat, ada sifatnya af'al, ada sifatnya asma. Itu lain itu. Ya. Wujud sifat zat. Ba wujud Allah, Pak. Lai sama aja wujud apa? Betul balok ke barason Allah. Habiskan dulu wujud zat kita, baru taraso wujud Allah. Kalau habis wujud kita, sianan maraso? Wujud kita habis. Itu inyo na meraso. Dek lain mursyid bisa jawab, nak bisa jawab itu. Itu juga itu. Tapi dek buya-buya kita dulu sir tu di rasionya, kini dibuka-buka orang. Tapas lah mau buka kaji kholako junafako tu buya. Sebab lah banyak kawan-kawan buya, mungkin dulu mantan murid buya ageceknya zat aku zat Allah. Itu bayo. Ya kan? Itu bayo tu. Itu salah tu. Padahal ruh yang di dalam tubuh adalah Ahmad, pancaran hembusan Ahmad, bukan Ahad. Paham ya? Ya di YouTube ngaji itu yo. Jadi masalah itu kan ruh yang tidak dicipta. Artinya cewek ya. Iya nyacang tadi orang. Ya.